Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 432181100095. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi berganda terkait dengan data penelitian, di mana penelitian saya ini menggunakan uji regresi berganda. Maka terkait dengan tugas 7 ini saya menggunakan uji regresi berganda. Tapi sebelum itu, sebelum melakukan uji regresi, tentunya kita harus mengetahui variabel penelitian yang digunakan. Variabel penelitian yang digunakan oleh saya ada untuk variabel independennya ini ada intellectual capital X1, ada sustainability report X2, profitabilitas X3, kepemilikan asing X4. Kemudian ada variabel dependennya yaitu nilai perusahaan, atau variabel Y ini nilai perusahaan. Kemudian terkait dengan indikator variabel penelitian, untuk indikator variabel penelitian, untuk variabel nilai perusahaan saya menggunakan indikator Tobinski, rasio Tobinski. Untuk intellectual capital saya menggunakan VAIC-VM. Untuk sustainability report saya menggunakan SRD. Untuk profitabilitas saya menggunakan indikator ROA. Untuk kepemilikan asing saya menggunakan indikator FO. Kemudian terkait dengan pengolahan data statistik, untuk pengolahan data statistik ini, hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah uji statistik deskriptif, mana akan mengetahui mean, median, nilai maksimum, dan nilai minimum dari data yang akan saya olah. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini terdiri atas 4 uji. Ada uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, di mana apabila data yang telah saya olah sebelumnya ini telah melewati uji normalitas, data yang normal, multikoleniaritas, tidak ada multikol, tidak ada autokorelasi, dan tidak ada heteroskedastisitas, maka data ini bisa langsung dilanjutkan ke uji regresi berganda. Nah, uji regresi berganda ini terdiri atas uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Sebelum melakukan pengolahan data atau pengujian, di sini saya telah membuat hipotesis sebelumnya, di mana H1-nya ini intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk H2-nya sustainability report berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H3-nya profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H4 kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, berdasarkan hipotesis ini nantinya akan saya analisis nih, apakah benar hipotesis yang telah saya ajukan di awal ini sesuai dengan data yang akan diolah. Kemudian saya telah membuat tabulasi data sebelumnya, yaitu ada nilai Y Tobinski, X1 VAIC, X2-nya SRD, X3 ROA, dan X4-nya Foreign Ownership. Tanpa menunggu lama, kita bisa lanjutkan untuk mengolah datanya lewat SPSS. Untuk yang pertama kali adalah setelah membuat tabulasi data sebelumnya, tentunya kita bisa langsung mengimpor saja datanya. Kita bisa langsung klik file, dan kita klik impor data, lalu kita klik X. Selanjutnya kita klik yang tabulasi data 2 ini, kita klik open. Kemudian kita tunggu sampai SPSS ini membaca data kita. Nah, di sini terlihat bahwa SPSS tengah membaca data kita. Apabila telah sesuai, maka kita bisa langsung klik saja OK. Setelah kita klik OK, kita bisa abaikan dulu sedikit hasil outputnya ini, dan kita bisa lanjutkan ke data view. Di sini terlihat bahwa data view-nya sudah benar, diimpornya sudah benar, terlihat dari nolnya sudah tidak terlihat lagi, maka kita fokus ke variabel view-nya aja. Untuk variabel view, desimalnya bisa kita samakan dengan variabel lain, yaitu 2. Desimalnya, duit date-nya juga bisa kita samakan dengan yang lain. Langsung saja. Kemudian untuk labelnya di sini bisa kita namai file X2-nya SRD,
X3 nya wah, X4 nya collision ownership, kolomnya juga 12, dan measure-nya udah scale semua, berarti udah aman datanya. Kemudian langkah pertama untuk melakukan uji statistik adalah dengan menguji uji statistik deskriptif dulu. Yang pertama kita klik analyze deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif, lalu kita pindahkan semua variabelnya, baik itu variabel Y dan variabel X ke dalam kolom variabel sini. Kita pindahkan satu persatu seluruhnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan memunculkan analisis deskriptifnya, nilai minimum, maksimum, mean, standard deviation, dan data, jumlah datanya yaitu ada 39. Dan selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Saya akan melakukan uji yang pertama adalah uji normalitas yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, langkah pertamanya adalah kita klik analyze, regression, linear. Kemudian untuk yang variabel dependennya ini kita masukkan Tobinsky-nya, variabel independennya kita masukkan nilai X-nya di sini. Selanjutnya kita klik save, kita centang yang bagian unstandardized ini, kita centang yang bagian residual unstandardized ini, kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Kita abaikan dulu hasil outputnya, kita masuk ke data. Kita akan melakukan uji data Kolmogorov-Smirnov atau uji Kolmogorov-Smirnov, uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, kita klik legacy dialog, kemudian kita klik one sample KS, dan kita pindahkan yang unstandardized ini ke tabel tes variabel ini, dan kita sudah pastikan bahwa di test distribution ini sudah tercentang normal, baru kita klik OK. Nah, di sini terlihat output dari one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana nilai assign sig to tilde-nya ini adalah 0,167, di mana berdasarkan dari buku Profesor Imam Ghazali, dia menuliskan bahwa untuk one sample Kolmogorov-Smirnov atau uji Kolmogorov-Smirnov ini, nilai assign sig to tilde ini harus melebihi 0,05, dan dalam data ini telah terbukti bahwa nilainya di atas 0,05, berarti data ini telah terdistribusi normal atau datanya normal. Kemudian kita bisa lanjutkan ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas ini dilakukan dengan cara klik analyze, regression, linear, dan kita reset dulu. Kita klik Tobinsky-nya ke dependent, Faik-nya ke bagian blok ini, SRD-nya, ROA-nya, FO-nya, kemudian kita klik statistik, kita centang yang bagian part and partial correlation dan collinearity diagnostic, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, kemudian kita fokus ke nilai koefisien di sini bagian fifth, di mana semuanya bernilai 1. Nah, berdasarkan dari buku Profesor Imam Ghazali ini, beliau menyatakan bahwa nilai fifth-nya harus di bawah 10 dan semua variabel bernilai di bawah 10 dan nilai toleransinya di atas 0,01, dan terlihat bahwa nilai toleransi dari keseluruhan variabel berada di 0,01. Berarti ini membuktikan bahwa data ini tidak terdapat multikoliniaritas, sehingga kita bisa melanjutkannya lagi ke uji asumsi klasik yang selanjutnya. Uji asumsi klasik yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi, pertama-tama kita buka dulu data view-nya, kemudian kita klik analyze, kita klik regression, linear, dan kita reset dulu. Kita pindahkan lagi variabel dependent dan independentnya sesuai dengan kolomnya masing-masing.
Kemudian kita klik statistik dan kita centang Darwin-Watson, karena untuk melakukan uji autokorelasi ini kita menggunakan Darwin-Watson. Kemudian kita klik continue lalu klik OK. Kemudian di sini di tabel model summary sudah terlihat bahwa nilai Darwin-Watson-nya adalah 2.186, di mana untuk mengetahui apakah tidak terjadi autokorelasi ini terdapat yang namanya rumus Darwin-Watson. Nah, rumusnya ini adalah nilai DU harus lebih kecil dari nilai Darwin-Watson, dan nilai Darwin-Watson harus lebih kecil dari 4 dikurangi dengan DU. Nah, tadi untuk nilai Darwin-Watson-nya itu ada di angka 2.186. Kita tulis 2.186. Nah, untuk membuktikan apakah benar nilai DU-nya 1.7215, kita bisa melihatnya dari tabel Darwin-Watson di sini untuk variabel 4 dan data 39 berdasarkan dengan tabel dari Darwin-Watson ini. K4 DU 39 ini benar 1.7215. Berarti sudah benar ya bahwa nilai DU atau Darwin-Watson tabel ini lebih kecil dari Darwin-Watson, nilai Darwin-Watson yang telah kita uji statistik tadi. Nah, kemudian untuk melihat apakah nilai 4 dikurang DU ini lebih besar, ya kita tinggal kurangkan saja 4 dikurangi dengan DU. Hasilnya 2.2785. Benar nggak ya kalau DU ini lebih besar dari DW? Bisa langsung kita kurangkan aja. Dan terlihat bahwa hasilnya benar, bahwa DW ini lebih rendah atau nilai Darwin-Watson statistik ini lebih rendah dari 4 dikurangi dengan DU. Jadi berdasarkan hasil dari Darwin-Watson tabel, Darwin-Watson statistik, dan 4 dikurangi dengan Darwin-Watson tabel tadi, itu terdapat selisih ya 0,0925 di sini, yang menunjukkan bahwa nilai DU ini benar lebih besar daripada nilai DW, yang berarti kita bisa menyimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data ini, karena menurut rumus yang telah ditampilkan ini tidak telah sesuai dengan telah sesuai dengan rumusnya, yaitu DU-nya benar lebih kecil dari DW dan DW-nya lebih kecil dari 4 dikurangi dengan DU. Berarti ini membuktikan tidak ada autokorelasi dalam data ini, sehingga kita bisa melanjutkan ke uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitas ini kita membutuhkan residu unstandardized residual. Nah, karena kita telah melakukannya di uji normalitas tadi, berarti kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu kita klik transform, kita klik compute variable, kemudian kita klik all. Di function group ini kita klik all, kemudian di function as special variable ini kita klik ABS 2 kali sampai memunculkan tanda tanya. Nah, tanda tanya ini kita isikan dengan unstandardized residual. Kita masukkan datanya, nah sambil menimbulkan res 1 di sini. Nah, target variabelnya kita bisa namakan ABS res. Nah, gini nggak apa-apa, kita klik OK. Maka di variabel view-nya atau di data view-nya itu akan muncul satu tabel baru, yaitu ABS res. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji heteroskedastisitas ini kita bisa melakukan klik analyze, regression, linear, kemudian kita reset, kita masukkan ABS ini di dependency ini, kolom dependency ini untuk X1, X2, X3, X4 kita masukkan ke kolom sebelah sini, kemudian kita klik save, kita centangnya unstandardized dan kita klik continue, kita klik OK. Dan kita fokus ke kolom koefisien di sini. Di sini terlihat nilai sig-nya yang harus kita perhatikan, nilai sig-nya, koefisien nilai sig-nya dari semuanya
Semuanya data ini ada di atas 0,05 sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam bukunya beliau menyatakan bahwa untuk memastikan bahwa dalam suatu data itu terdapat heteroskedastisitas adalah bahwa datanya harus melebihi 0,05 baru dinyatakan bahwa data itu tidak terdapat heteroskedastisitas, dan telah dibuktikan X1, X2, X3, dan X4 ini berada jauh di atas 0,05 yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, karena uji asumsi klasik ini telah saya laksanakan semuanya, dari uji normalitas, uji multikolenialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, dan semuanya menunjukkan hasil yang baik. Data berdistribusi normal, tidak terdapat multikolenialitas, tidak terdapat autokorelasi, tidak terdapat heteroskedastisitas, maka kita bisa melanjutkan ke uji analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya itu sesuai dengan data yang diolah. Untuk melakukan uji analisis regresi berganda, kita bisa klik langsung analyze, dan kita klik regression, kita klik linear. Kemudian kita reset terlebih dahulu, kita pindahkan nilai Y-nya di dependent sini, X-nya di tabel sebelah sini, kita pindahkan semuanya. Setelah selesai, kita langsung klik OK. Nah, di sini ada 3 kolom, model summary, ANOVA, dan koefisien, di mana masing-masing kolom ini bisa lebih tepatnya mendeskripsikan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Untuk uji koefisien determinasi kita bisa melihat dari tabel model summary R square 0,701, yang berarti ini menandakan R square-nya ini 70%, di mana data R square di sini ternyata itu cuma 70%, 30%-nya lagi berasal dari model luar yang tidak berpengaruh gitu. Ada tidak berpengaruh 30%, hanya 70% saja. Yang berarti di sini ini bisa salah satu jadi indikator bahwa data kita ada variabel yang tidak signifikan, karena nilai R square-nya itu tidak mendekati 100%, terdapat gap 30%. Kemudian untuk uji F-nya itu kita lihat dari tabel ANOVA yang bagian sig-nya. Kita lihat sig-nya adalah 0,000 berdasarkan referensi buku dari Profesor Imam Ghazali. Beliau menyatakan bahwa untuk uji F itu nilai sig-nya harus di bawah 0,05. Dan di sini terlihat dari tabel ANOVA nilai sig-nya di bawah 0,05, yang berarti berdasarkan uji F semua variabel ini dianggap signifikan atau berpengaruh signifikan terhadap nilai Y. Namun kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak, karena kita harus melakukan ujian selanjutnya, yaitu uji T. Nah, di sini terlihat di uji T kita fokuskan di nilai sig-nya. Di sini berdasarkan buku Profesor Imam Ghazali juga beliau menyebutkan bahwa untuk uji T itu nilai sig-nya harus ada di bawah 0,05, di mana di sini hanya X1 yaitu faik PM yang merupakan variabel yang merupakan indikator variabel intelektual kapital yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan hanya ada satu, sedangkan ketiga lainnya berada di atas 0,05, yang berarti berdasarkan syaratnya tidak memenuhi syarat. Jadi X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uji yang telah saya lakukan sebelumnya, baik dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda ini, maka disimpulkan hasil hipotesis keempat hipotesis tadi itu hanya satu hipotesis yang diterima, yaitu intelektual kapital berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk ketiga variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti yang diterima hanya H1, H2, H3, H4 itu tidak diterima.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau saya salah dalam pengucapan dan salah dalam menganalisis statistik ini. Saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.